dari kelompok 7. Kali ini kita mau membicarakan diskusi kecil ya mengenai video yang sudah kita tonton. Jadi kita bertiga, ada Animatus, ada Claudia Bella. Kita mau diskusi kecil-kecilan, sharing mengenai apa yang kita dapat setelah kita lihat film. Jadi film tersebut itu menceritakan tentang teknologi yang semakin berkembang dengan pesat. Jadi teknologi mengekspresikan diri kita secara lebih. Misal dari Facebook contohnya, kita bukan hanya lewat teks aja, tapi kita bisa masuk ke fitur kamera, fitur video call, dan fitur suara. Nah, tapi juga nggak berhenti sampai di situ juga. Ternyata kemajuan teknologi juga menciptakan suatu metaverse. Metaverse itu apa? Nah, nanti kita akan bahas bersama-sama. Jadi, di metaverse ini kita tuh diberi pengalaman baru. Bukan hanya lihat gambar aja, tapi kita bisa melihat gerakannya. Bahkan orang yang jauh pun bisa terasa dekat dengan adanya metaverse ini. Baik, sebelum kita masuk lebih dalam, saya mau mengajukan dulu pertanyaan untuk teman-teman saya nih. Menurut kalian, apa sih tanggapan kalian tuh mengenai metaverse ini? Siapa dulu ya? Animatus dulu, silahkan. Tadi pertanyaannya tanggapan mengenai metaverse ya Kak ya. Jadi menurut saya metaverse itu bisa dibilang salah satu teknologi yang bisa memudahkan masyarakat dalam melakukan segala hal, dikarenakan kegiatannya tidak memerlukan alat bahan yang banyak, seperti kita melakukan sesuatu yang seperti biasanya, seperti yang pernah dilakukan oleh Pak Jokowi pada tahun kemarin ketika bertemu dengan seorang ahli metaverse yang bernama Mark, di mana beliau diajak untuk bermain bola pingpong, tetapi tidak perlu menggunakan bola dan alat pukul. Beliau hanya perlu memakai kacamata, tetapi khasiat yang diperoleh juga banyak meskipun tidak dilakukan secara langsung, tetapi dengan virtual beliau tetap merasa lelah dan menimbulkan keringat yang sangat banyak. Jadi menurut saya dengan adanya metaverse ini sangat membantu masyarakat untuk melakukan segala sesuatu dengan banyak orang meskipun melalui virtual, dikarenakan saat ini meskipun sudah banyak diberikan kebebasan oleh presiden kita yaitu Pak Jokowi, tetapi kita juga harus tetap melaksanakan protokol kesehatan. Seperti itu Kak. Oh, jadi begitu ya tanggapannya Animatus. Jadi kita bisa main olahraga tanpa harus ke lapangannya langsung gitu ya. Kita bisa main secara virtual, seperti itu ya Animatus, betul ya? Iya Kak, seperti itu. Baik, terus selanjutnya saya mau dengar tanggapan dari Bella ini. Gimana menurut Bella tentang metaverse itu? Oke Kak, nah kalau tanggapan saya mungkin lebih simple ya Kak ya. Yang saya tahu sendiri kalau terkait sama metaverse, pasti kita mikirnya langsung digital, langsung virtual ya kan. Nah, dimana ini metaverse sendiri nih bakal jadi penerus dari internet atau seluler atau media sosial yang sekarang ada gitu Kak. Jadi yang kita ketahui sendiri kan metaverse itu seperti ruang digital atau virtual yang hanya pakai VR kita bisa mengakses banyak hal. Nah, di mana itu kita bisa bertemu dengan satu orang lainnya yang mungkin jaraknya jauh, tapi bisa bertemu lewat metaverse dengan mudah dan mudah sekali dijangkau gitu Kak. Jadi ya ada baiknya metaverse ini dikembangkan untuk seterusnya kalau bisa menjangkau dari berbagai banyak hal yang mungkin tidak bisa dilakukan secara langsung Kak, mungkin terbatas untuk jarak atau waktu atau kesibukan lainnya gitu Kak. Oh iya, bagus sekali tanggapan dari Bella ya. Jadi saya juga memberikan tanggapan saya mengenai metaverse. Menurut saya metaverse ini penemuan yang sangat luar biasa. Karena apa? Saya pernah lihat sebuah video di dunia maya gitu ya, dimana seorang ibu ini tadi anaknya sudah meninggal gitu. Jadi dia bertemu dengan anaknya ini secara virtual, jadi menggunakan VR. Nah itu sangat mengharukan sekali ya. Ternyata
anaknya sudah meninggal ini dibuat seperti metaverse, jadi ibu ini bisa merasakan seperti memeluk anaknya, berbicara dengan anaknya. Menurut saya itu luar biasa sekali di metaverse ini gitu. Jadi tanggapan kita nih selama ini masih positif aja ya, kita belum tahu, belum mengulik nih sebenarnya dampak negatifnya itu apa sih metaverse itu. Pasti semuanya kan ada dampak negatifnya ya teman-teman ya. Lalu kan metaverse ini semakin maju sekarang dengan banyaknya penemuan-penemuan ini. Kira-kira nih ya dampaknya apa ya buat masa yang akan datang? Kira-kira metaverse itu berdampak nggak sih teman-teman? Silakan Imatus tanggapannya. Waduh, kok Nimatus lagi ya yang pertama? Gak apa wes ya. Ya, menurut Nimatus kalau metaverse ini di masa depan itu berdampak atau enggak, mungkin bisa berpotensi besar. Karena apa? Kan banyak juga anak muda yang sudah banyak mengenali dunia metaverse ini, kemudian para orang tua juga mungkin bisa mengenal metaverse ini dari anak-anaknya juga. Nah, dengan adanya metaverse ini pastinya membuka peluang besar untuk memberikan kita semua mengenai pengalaman secara virtual digital gitu. Jadi bisa menciptakan platform tenaga kerja yang hebat dan juga memberikan dampak yang positif mungkin kalau dipergunakan secara baik. Terus juga ada kemarin baru nonton drama gitu, itu juga bisa dibilang dunia metaverse, judulnya lupa tapi itu drama Cina gitu ya. Nah itu isinya orang tuanya itu meninggal, ibunya meninggal, tetapi ayahnya ini sangat jenius sehingga bisa menciptakan secara nyata gitu bentuk fisik serta apapun sama seperti ibunya gitu. Jadi bisa hampir sama dengan yang dijelaskan Kak Lanita tadi gitu. Jadi sangat berpotensi besar untuk keberlangsungan hidup di masa depan seperti itu. Iya betul sekali, saya setuju dengan tanggapannya Nimatus bahwa metaverse ini semakin lama itu pasti dampaknya itu besar sekali buat kehidupan manusia gitu ya, pasti mempengaruhi kehidupan kita. Gimana kalau menurut Bella, kira-kira berpotensi besar nggak sih sama kehidupan kita di masa depan di metaverse ini? Silahkan. Oke Kak, kalau menurut saya sih ya pastinya pasti bakal berdampak besar sih, baik dari dampak baiknya atau dampak buruknya pasti ada lah gitu kan. Nah, kalau dampak baiknya sendiri pasti seperti yang sudah dikatakan sama Nimatus sebelumnya ya kan, banyak sekali dampak positif seperti yang tadi di awal disampaikan, banyak dampak positif yang bisa kita dapatkan. Nah, dampak positif sendiri ini dapat membantu orang juga, misalnya lagi kesusahan, lagi ingin berkomunikasi padahal saudaranya jauh atau gimana, ingin bermain bersama padahal tidak ada waktu atau kesempatan. Nah itu menjadikan sarana kita untuk bisa berkumpul sama orang lain meskipun ya itu tadi jaraknya jauh atau waktunya berbeda, beda negara atau beda tempat atau beda provinsi. Nah itu sangat memudahkan akses kita untuk masuk ke sana. Nah untuk dampak buruknya sendiri juga mungkin kita kaum remaja ini mungkin jadi lebih males ya untuk keluar rumah atau memulai aktivitas sosial. Nah tapi nggak ada salahnya untuk mencoba metaverse, tapi ya diberi skala yang cukup atau sesuai dengan kebutuhan, mungkin gitu ya Kak ya. Iya betul, jadinya kalau sudah punya teman virtual tuh malas bersosialisasi dengan manusia asli. Benar. Betul. Apalagi sekarang saya lihat itu banyak kayak idol K-pop dibuat VR gitu kan ya. Lalu penyanyi yang sudah meninggal, contohnya almarhum Didi Kempot, itu dia tiba-tiba bisa dimunculkan sosoknya lagi mengobati kerinduan kita gitu ya. Jadi metaverse ini luar biasa. Seperti dua sisi sebenarnya, kita mau yang positif atau nyelewengnya malah negatif seperti itu. Kira-kira kan sudah mantap. Saya kira kan sudah ini bisa ngomong baiknya itu bisa mendekatkan yang jauh,
lalu kita bisa mengobati kerinduan kita, lalu kita bisa melihat dunia ini lebih luas. Kita bisa jalan-jalan loh ke Jepang walaupun kita nggak ke Jepang gitu kan, dengan adanya Benar. VR, bener. Jadi kita berasa jalan-jalan gitu, padahal di rumah aja gitu ya. Dan saya pengen tahu ini sebenarnya buruknya tuh apa. Kita kan nggak boleh nih lihat semuanya dari sisi positifnya, buruknya tuh pasti ada. Jadi menurut saya mau mendengar nih tanggapan buruknya metaverse itu apa sih. Silakan nih Matus, boleh dijelaskan dulu sama teman-temannya. Oke, kan tadi hanya disebutkan baiknya gitu ya, kan gak mungkin seperti manusia gak ada yang sempurna gitu kan. Jadi ya pastinya ada dampak buruknya kan. Nah, dampak buruknya itu mungkin bisa saja terjadi karena semua yang dilakukan melalui metaverse ini memiliki nilai plus dan minusnya, itu tergantung dari kita dalam mengambil sikap dan ikut serta dalam mengikuti dunia metaverse ini. Jadi semua akan memberikan dampak buruk apabila digunakan secara baik dan tidak seharusnya dilakukan seperti melanggar hak-hak yang seharusnya disimpan pribadi tetapi diumbar begitu saja. Mungkin bisa ketika kita menghayalkan sosok artis yang kita idolakan gitu, kemudian kita mempunyai keilmuan, bisa menciptakan secara nyata gitu, tapi disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak positif gitu, itu tidak boleh. Jadi itu merupakan satu dampak buruk yang bisa diciptakan dengan adanya metaverse ini. Jadi kemudian ada juga satu lagi yang mempengaruhi kehidupan sosial di masa depan, yaitu kurangnya rasa kerakyatan, dikarenakan kan pastinya kan tadi sudah terlalu nyaman dengan dunia virtual gitu ya kan, juga sekarang banyak yang anak remaja menemukan pasangannya secara virtual gitu. Jadi mereka itu memiliki rasa kepekaan sosial itu semakin menurun gitu. Jadi manusia itu harus diimbangi lah secara nyata, jangan hanya virtual saja, meskipun sudah terbiasa mungkin ya selama pandemi kemarin kan sudah hampir setahun 2 tahun gitu virtual. Jadi ya bisa meningkatkan lagi lah rasa kepekaan sosial gitu, supaya tetap memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi gitu. Karena dilihat sekarang itu remaja juga sudah mulai menurun gitu rasa sosialnya kepada sesama tetangga mungkin, karena kan sekarang juga pastinya sudah sibuk kan dengan kuliah juga online, cuma di kamar, sampai tetangga sendiri kadang juga gak tahu kalau anaknya ini tiba-tiba udah kuliah padahal dikiranya masih SMP atau gimana. Luar biasa ya, saking lamanya nggak keluar rumah, tetangganya sampai nggak tahu kalau sudah kuliah ya, karena kuliahnya online terus gitu ya. Iya, sering dibilang itu, sedih juga, tapi juga senang kelihatan bocil. Kelihatan awet muda ya, masih kira SMP gitu. Oke, bagus tanggapannya nih Matus nih. Selanjutnya nih, Claudia Bella, kira-kira negatifnya apa nih? Bisa dirangkum dikit-dikit, sharingkan ke kita, silakan. Boleh Kak, tadi udah diambil semua ya kayaknya sama Matus ya Kak ya. Nah, sedikit loh. Dirangkum aja. Iya. Oke. Mungkin kalau dari saya ya Kak ya, kita digital. Nah, sekolah ini juga online. Terus kita semua kegiatan kadang yang kerja pun online, rapat online. Jadi ya mungkin kalau kita mahasiswa ini kan online, kerja tugas atau kelas nggak ada yang tahu ya kita kerja beneran atau kelas beneran. Nah itu minusnya di situ sih mungkin ya Kak. Nah itu minusnya. Nah tapi juga ya ini kan sesuai dengan orangnya sendiri-sendiri. Kita kan nggak tahu ya pribadi kita tiap orang. Mungkin ada yang seperti itu Kak. Nah jadi mungkin itu minusnya dari metaverse. Juga mungkin kan kalau metaverse ini bisa dijangkau dari banyak orang ya, bisa dari luar negeri
luar dalam negeri maupun dari banyak pelosok guys, semuanya masuk kan. Nah mungkin itu bisa ya budaya Indonesia atau budaya asingnya bisa masuk Kak gitu. Mungkin kita terpengaruh atau lupa lah budaya kita sendiri, terus kebiasaan ngomong bahasa Inggris nih, nah, atau kebiasaan budaya K-pop. Nah sekarang kan lagi budaya K-pop gitu kan. Nah itu mungkin lupa sama budaya kita sendiri. Nah minusnya atau dampak negatifnya dari metaverse itu mungkin itu ya Kak. Oh iya, baik. Jadi sedikit-sedikit juga menguras identitas nasional kita ya sebagai anak muda. Betul. Juga apa dihubungkan dengan pelajaran kita KWN itu kayak apa? Dia bisa mengalami perundungan di sosial media, ya betul ya. Sekarang juga musimnya bullying, lalu ada korupsi juga karena perkembangan teknologi ini gitu. Ngomong soal kuliah, jadi saya berpikir gimana kalau selanjutnya ini dosen dibuat secara VR gitu ya. Jadi kita kuliah pakai kayak ngobrol sama dosennya. Boleh gitu. Ya, Iya. lihat dosennya ya. Iya betul. Kan Jadi nanti jadi nggak tahu dosen yang ganteng yang mana. iya. Waduh. Mending offline aja ya. Oh iya dong, buat semangat gitu kan ya Kak ya. Ini kita juga ini semuanya secara metaverse ya. Aku sama kalian 2 semester satu kelompok tapi nggak pernah ketemu antum gitu. Jadi aku rangkum jawaban dari Limatus, dari Claudia. Jadi aku menemukan 5 poin penting nih dampak negatifnya metaverse itu apa. Yang pertama menurutku terganggunya privasi seseorang, gitu kan? Memang era digital nih semakin berkembang. Sejak platform media sosial itu juga menyebar ya, mulai dari Twitter, Instagram. Nah, pasti kalau kita posting foto apa, otomatis tembok pribadi kita dengan sosial itu lama-lama terkikis. Lama-lama apa yang kita pergi kemana, kita posting, kita makan apa, nama lengkap kita siapa, kita posting. Nah, itu kan semakin terkikis privasi kita ya. Menurut saya seperti itu. Lalu, sekarang banyaknya kejahatan cyber, apalagi muncul UU ITE di Indonesia yang mengatur tentang perundang-undangan internet. Nah, karena munculnya metaverse ini, orang semakin pintar, orang semakin maju, sehingga hacker-hacker, penipuan-penipuan pasti sering dengar ya, itu bermunculan gitu ya, menggunakan embel-embel metaverse, menggunakan teknologi yang lebih canggih lagi. Betul. Selanjutnya kesehatan. Nah ini juga berdampak sama kesehatan kita. Terutama nih pakai VR, kayak kacamata. Nah itu kan kalau dipakai lama-lama kan juga pusing ya kan. Terus ke mata juga jelek. Nah kita online terus bertemu tiap hari kuliah online juga punggung sakit, mata sakit, kepala sakit gitu kan, pastinya berdampak sama kesehatan kita gitu ya. Nah, terus juga kebanyakan di rumah, jadi otot-ototnya ini nggak pernah bekerja, ya, dikaku semua. Nah, selanjutnya ini yang lagi menurut saya lagi inginnya itu kecanduan. Nah, metaverse teknologi ini membuat kecanduan. Banyak dari kita lihat ini anak kecil baru umur 2 tahun, 1 tahun TK itu pegangannya HP, pegangannya sudah sosial media, bahkan lebih pintar anaknya biasanya daripada mama. Jadi menurut saya ini kecanduan. Bahkan ada kasus-kasus di mana dilarang main HP, mamanya dipukul. Nah itu kan juga pengaruh dari metaverse ini, seperti itu. Lalu yang terakhir yang seperti kita bicarakan ya, sosial. Nah kita tahu kita tuh makhluk sosial, harus berkumpul dengan orang lain. Kalau kita jingklu aja, tidak merasakan udara, tidak berinteraksi langsung dengan tetangga, nah itu metaverse-nya itu tidak merasakan pengalaman nyata dan memberikan kesan tersendiri gitu. Nah bahkan ada juga nih orang yang bisa berjalan-jalan di Mekah tapi menggunakan metaverse gitu, jadi nggak usah jauh-jauh sana gitu ya. Jadi kurang memberikan pengalaman nyata dan interaksi kita tuh jadi kurang. Menurut saya seperti itu. Selanjutnya nih mau tanya lagi, menurut kalian metaverse ini tuh
membuat manusia semakin bijak nggak sih? Atau membuat manusia semakin mengalami kemunduran dalam menggunakan sosial media? Menurut gimana? Saya balik ya, sekarang saya mau dengerin dari Bella dulu. Ya silakan Bella. Nah, gini Bella, silakan. Mungkin metaverse itu membuat orang semakin bijak atau enggaknya tuh balik lagi Kak sama orangnya. Nah kita kan yang gunain, metaverse kan platformnya, jadi kita yang menyesuaikan lah harusnya. Jadi kita mau upload apa, atau misal mau mengumbar sesuatu atau memberikan informasi sesuatu yang terkesan mungkin privacy, atau yang seharusnya nggak usah diumbar atau diupload lah lewat metaverse gitu ya. Nah ya itu membuat orang mungkin ya tergantung lagi sama orangnya maunya seperti apa. Kalau mereka bijak dalam menggunakan suatu media sosial atau metaverse ini, ya pastinya mikir-mikir lah Kak 2 kali ya kan, mikir-mikir mau upload apa enggak nih gitu. Kalau semisal mereka nggak bijak ya asal aja mau upload apa aja, mau beritahu nama lengkap, nama keluarga, nama orang tua, pekerjaannya apa, tempat tinggal mana, itu kan sebenarnya kebebasan ya kan. Platform kan memberikan kebebasan kita untuk berekspresi ya kan sebenarnya Kak. Jadi ya itu bijak atau enggaknya tergantung orangnya mau menggunakannya seperti ke arahnya kemana gitu Kak kalau menurut saya. Jadi menurut Bella tergantung kitanya ya, bijak atau tidak. Betul. Kalau menurut Mas gimana nih? Gimana sih manusia sekarang tambah bijak atau semakin mundur justru dengan adanya metaverse? Kalau bisa dibilang kalau sekarang itu kalau mundur itu ya mundur, kalau maju ya maju gitu. Jadi kenapa bisa mundur bisa maju? Karena dengan kemajuan itu banyak masyarakat yang bisa mengerti informasi baru mengenai mungkin sosial media TikTok gitu kan sekarang TikTok juga lagi rame gitu kan, semua kalangan bisa dijangkau. Tapi kan kalau daftar akun mungkin kalau anak-anak seperti yang dibilang Kak Lanita tadi kan umur 1 atau 2 tahun kan sudah bisa pakai HP, bahkan lebih pintar dari orang tuanya. Nah itu mungkin anak-anak itu menggunakan akun dari mamanya, dan itu merupakan bisa dibilang melanggar privasi karena apa kan juga banyak juga anak yang masih SD tapi daftarkan akunnya itu menggunakan akun orang tuanya gitu. Jadi kan orang tuanya kan nggak ngerti, jadi kayak memanfaatkan ketidakmengertian itu jadi untuk kesenangan mengikuti tren gitu. Jadi mungkin bisa lebih hati-hati gitu. Sebagai orang tua juga harus terus memantau kan sekarang juga semakin canggih ya kan, ada yang di pengaturan kan ada itu buat tulisan yang pantau anak gitu kan, sebagai orang tua kan itu ada. Jadi mungkin bisa memanfaatkan itu. Sebenarnya di setiap smartphone itu sudah disiapkan gitu, jadi seharusnya dimanfaatkan itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi bisa dibilang kebanyakan lebih menjorok ke kemunduran sih daripada kemajuan gitu sih Kak. Betul. Jadi menurut Nimatus nih semakin mundur ya manusia. Bahkan nih sekarang ada TikTok Kids ya, untuk kids gitu. Tapi kebanyakan yang nggak ada yang pakai gitu ya. Semua TikToknya pakai dewasa semua gitu. Jadi menurut saya metaverse itu bisa dibilang kadang baik, kadang buruk. Nah, buruknya contohnya pornografi. Nah, itu kan cepat sekali ya, dalam hitungan detik itu bisa langsung tersebar. Nah, lalu pembulian, bahkan belum tahu kan hoax itu betul atau tidak, lalu apakah itu benar terjadi, tapi semua satu Indonesia ikut membuli sehingga menimbulkan depresi pada korban. Seperti itu sih menurut saya. Jadi kalau maju ya pasti maju gitu loh. Dengan ada ini meningkatkan produktivitas juga orang yang bekerja secara virtual, juga mendatangkan pundi-pundi rupiah mungkin kan sekarang banyak wahana VR. Nah itu kan juga bagus gitu ya, tapi sisi buruknya juga ada. Jadi bijak-bijaknya kita aja gitu. Oke,
selanjutnya nih, kan lagi hangat-hangatnya di Indonesia ini lagi COVID-19 ya. Udah nggak COVID-19 lagi sampai 22 sekarang COVID-nya ya, udah 2 tahun bahkan kan. Nah kira-kira nih apa ya, metaverse ini kira-kira berguna nggak sih dalam masa COVID ini? Dan apa kira-kira kalian mau menyumbang apa yang perlu disumbangkan kepada negara mungkin ya, mungkin developer yang lihat oh metaverse dibuat kayak gini nih di masa COVID ini. Kira-kira kalian ada tanggapan nggak? Metaverse di kala COVID ini gimana? Silakan. Siapa yang mau duluan? Ayo nih kasih kesempatan nih. Siapa yang punya jawabannya? Mungkin ada ide-ide. Oh mungkin nanti suntik vaksin secara virtual gitu. Jadi tidak doang ya. Kasian Gitu. nanti Kak, nggak kerja dong. Gitu. Jadi ayo silakan siapa dulu nih yang mau diskusi mengenai ini. Kalanita dulu wes. Nah, kalau menurut saya nih ya, kalau di zaman COVID, nah itu saya tuh mikir karena kan anak sekarang tuh banyak yang sekolahnya tuh online gitu ya, termasuk adik-adik saya. Nah mereka nggak tahu gurunya siapa, gimana sih duduk di kelas itu. Nah itu saya menyarankan nih ya, kapan-kapan tuh ada metaverse atau VR sekolah gitu ya. Jadi mereka pakai handphone tapi mereka kayak duduk di sekolah tolak-tolak gini ya, merasakan sekolahnya, melihat gurunya. Menurut saya itu luar biasa gitu ya, membantu sekali. Juga apalagi ya, di masa COVID ini mungkin bukan hanya pakai laptop aja. Nah tiba-tiba pakai jam tangan yang bisa keluar orangnya, yang seperti di YouTube itu dipincet keluar orangnya gitu, tiba-tiba gurunya di sampingnya. Nah itu bisa menjadi opsi untuk sekolah online gitu ya. Mohon nih menteri atau siapa yang lihat nih, tolong dibuatkan VR kuliah online, nanti ada dosennya di depannya gitu. Jadi biar merasakan dekannya kuliah itu gimana gitu. Silakan selanjutnya nih yang mau kasih saran mungkin. Mungkin aku ya Kak ya. Nah, kalau aku sih kalau semasa COVID ini kira-kira metaverse mau seperti apa ya, pinginnya seperti apa gitu kan Kak. Nah kalau aku sih pengennya kan, kita kalau sama COVID nggak bisa keluar ya kan Kak, apalagi awal-awal COVID nih, jadi susah. Nah jadi pengennya kalau kita lagi keluar ini pengen nge-mall, berasa jalan di mall nih gitu, atau lagi makan Indomie nih, pengen makan di warung, serasa makan di warung Kak. Jadi kan ya suasananya sama gitu Kak, meskipun makannya di rumah tapi suasananya suasana kayak di resto atau di warung gitu Kak. Mungkin Kak Animatus gimana nih? Mungkin ya kalau inovasi apa ya, mungkin karena aku suka hal-hal yang baru yang penuh tantangan gitu ya. Jadi kemarin waktu liburan itu pernah ke BNS itu pakai kacamata gitu ya. Itu kita kayak serasa mungkin bisa dikembangkan gitu ya di sekarang, karena kan daripada ya kan anaknya Bagus. atau apa kalau misal punya anak gitu. Tapi ya gimana, tapi mungkin itu bisa memperbaiki sedikit lah mungkin, daripada mereka terus bermain game gini aja terus ya kan. Kalau bermain game terus kayak permainan misal kayak apa ya, itu kereta-kereta gitu yang naik turun ya, itu mungkin bisa sih harusnya. Oke, jadi ini banyak tanggapan dari kita ya, nih yang memberi masukan nih gimana nih metaverse selanjutnya. Oke, jadi kita udah ngomongin keburukan, kebaikan, lalu dampaknya buat Indonesia, bahkan sampai membahas COVID-nya nih. Nah, terakhir nih pertanyaannya, apa sih pesan kalian nih buat anak muda seperti kita yang sudah terjerumus mungkin ke dunia virtual? Pesannya apa sih kira-kira? Siapa yang mulai duluan? Mungkin saya atau gimana? Menurut saya, untuk anak muda
muda sekarang ya, apalagi kita tuh harus lebih bijak dan lebih terbuka pikirannya gitu ya, bahwa hidup ini bukan hanya menatap layar handphone, bukan hanya menatap laptop saja, tapi hidup ini bakal terus berjalan. Nah, kita pasti membutuhkan orang lain, membutuhkan makhluk yang benar-benar manusia gitu ya. Bahkan kalau orang meninggal pun nggak bisa meninggal sendiri ya, harus ada orang yang membantu, harus ada orang yang memastikan. Jadi kita harus menyadari bahwa kita tuh makhluk sosial, bukan hanya virtual. Virtual hanya untuk mendamping, mendukung kita untuk menjalankan kehidupan. Selanjutnya kita tetap membutuhkan pengalaman nyata, tetap membutuhkan orang nyata. Nah, seperti itu menurut. Jadi lebih bijak dan lebih terbuka lagi, lebih melek teknologi. Nah, yuk selanjutnya silakan yang mau memberi pesan nih untuk anak muda Indonesia. Silakan. Ayo. Ayo. Oke. Kalau dari aku kan buat anak muda sekarang ya kan, ya kalau mau pakai metaverse boleh, ya sesuai dengan katanya Kak Anita ya, bijak-bijak dalam menggunakan sesuai kebutuhan aja. Misalnya kalau mau pakai metaverse untuk tujuan tertentu oke lah, tapi jangan melupakan dunia fisik atau dunia kita yang sekarang ini, seperti secara langsung, mau mengandalkan apa secara langsung. Juga kalau lebih baik juga bisa memanfaatkan platform metaverse ini untuk kepentingan yang lebih baik, untuk memberikan manfaat untuk orang lain yang positif aja gitu. Kalau Nimatus gimana nih? Sama sih, jadi ya mungkin lebih bijak juga, kayak lebih kan seharusnya kan udah pada mengerti lah ya mana yang baik. Jadi ya seharusnya bisa mengerti. Mungkin kan sekarang zamannya kuliah, bukan hanya kuliah sih, sekolah juga kan kayak udah 50-50 gitu kan, semi offline gitu kan. Nah, mungkin bisa mengembangkan metaverse ini dengan materi yang semisal materinya biologi ini ya kan, itu gambar sel-selnya kan banyak, terus kan anak-anaknya juga banyak kan gitu. Itu mungkin bisa dikembangkan gitu, jadi kita bisa lebih memahami gitu. Jadi mungkin bisa Kak Lanita dan Bella tadi, jadi lebih terbuka gitulah pikirannya, supaya metaverse ini tetap memberikan dampak yang baik, tidak memberikan dampak yang buruk untuk kita ke depan. Seperti itu. Oke, terima kasih nih untuk saran-sarannya untuk para anak-anak zaman now yang mungkin sudah bahkan sebulan aja rasanya nggak sebulan karena sibuk HP